semuanya, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai aspek hukum perusahaan yang terkait dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, di mana ini merupakan perusahaan makanan terbesar di Indonesia. Kemudian kami akan mengidentifikasi objek dan subjek hukumnya dan menjelaskan bagaimana sih hukum bisnis itu dapat meminimalisir risiko yang ada. Kemudian juga kami akan menguraikan proses pembentukan dan pembubaran dari perusahaan. Nah, pertama-tama mari kita membahas objek hukum dari PT Indofood. Yang pertama adalah aset perusahaan, di mana aset perusahaan ini mencakup berbagai hal, mulai dari tanah, bangunan, mesin, inventaris, kas, dan investasi yang dimiliki oleh PT Indofood. Kemudian yang kedua adalah produk, di mana kita mengetahui bahwa produk-produk dari PT Indofood adalah beraneka ragam, mulai dari mie instan, makanan ringan, bumbu makanan, produk susu, dan produk-produk minuman yang dihasilkan oleh PT Indofood. Ini merupakan bukti hasil dari kegiatan bisnis yang taat akan regulasi terkait dengan keamanan pangan dan standar kualitas. Baik teman-teman, kita selanjutnya akan membahas subjek hukum dari PT Indofood. Nah, yang pertama ada perseroan, yang dimana perseroan ini merupakan perusahaan yang sudah berbadan hukum, di mana memiliki hak dan juga tanggung jawab yang dipisahkan dari pemiliknya. Dari mana perusahaan ini akan bisa digugat dan juga menggugat. Nah, yang kedua adalah pemegang saham. Nah, pemegang saham ini memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, dan juga memiliki hak untuk mengikuti rapat RUPS dan juga mengikuti keputusan apa yang akan diambil oleh perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu direksi. Nah, direksi ini memiliki tanggung jawab untuk pengelolaan sehari-hari di suatu perusahaan tersebut. Nah, di mana direksi ini harus bekerja sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu dewan komisaris. Nah, dewan komisaris ini merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja dari direksi yang seharusnya direksi ini bekerja sesuai dengan perjanjian dan juga peraturan dari perusahaan tersebut. Apakah direksi ini bekerja sesuai dengan kesepakatan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada karyawan. Nah, karyawan ini memiliki hak dan juga tanggung jawab. Haknya yaitu mendapatkan gaji sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua yaitu memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan juga nyaman. Nah, di mana kewajibannya adalah melaksanakan kinerja sesuai perjanjian dan juga peraturan dari perusahaan tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kreditor. Nah, di mana kreditor itu memiliki hak untuk menagih utang kepada perusahaan. Nah, perusahaan juga harus bertanggung jawab atas hutang yang telah dia pinjam, gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada konsumen. Nah, di mana konsumen ini memiliki hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dan juga bagus dari PT Indofood. Nah, ketika dia merasa dirugikan dari produk yang dia dapatkan, dia dapat menyampaikan keluhan dan juga mendapatkan perlindungan hukum konsumen. Oke teman-teman, besoknya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya ada hukum perjanjian bisnis untuk meminimalisir resiko. Dalam kegiatan bisnis, PT Indofood juga sering membuat perjanjian bisnis dengan berbagai pihak, seperti pemasok bahan baku, distributor, dan juga mitra bisnisnya. Tujuan utama perjanjian bisnis ini adalah untuk mengurangi resiko agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Nah, untuk meminimalisir resiko, Indofood memperhatikan beberapa hal-hal penting, seperti yang pertama pemeriksaan mitra. Sebelum bekerja sama, perusahaan mengecek dulu bagaimana reputasi dan kemampuan finansial dan juga latar belakang mitra bisnisnya. Tujuannya agar tidak salah pilih partner. Yang kedua ada klausul penting dalam perjanjian. Setiap perjanjian harus tertulis dan berisi hal-hal jelas seperti yang pertama, isi dan objek perjanjian. Apa yang diperjanjikan, apa itu barang atau jasa. Yang selanjutnya ada harga dan pembayaran, nilai transaksi dan jadwal bayarnya. Yang selanjutnya ada waktu berlaku, kapan mulai dan berakhirnya kerjasama. Yang selanjutnya ada sanksi wan prestasi, denda atau ganti rugi kalau ada pihak yang melanggar. Yang selanjutnya ada penyelesaian sengketa, jalur mediasi, arbitrase, atau pengadilan kalau muncul masalah. Yang selanjutnya ada force majeure, yaitu kejadian tak terduga seperti bencana alam yang bikin kontrak tidak bisa dijalankan. Nah, yang ketiga ada konsultasi dengan ahli hukum. Indofood juga melibatkan bagian legal atau pengacara untuk memastikan semua isi kontrak sesuai hukum dan melindungi kepentingan perusahaan. Yang keempat ada kepatuhan terhadap hukum. Semua perjanjian harus mengikuti peraturan yang berlaku, seperti KUH Perdata, Undang-Undang Perseroan Terbatas,
dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi, lewat perjanjian yang tertulis, jelas, dan sesuai hukum, PT Indofood bisa menjaga kepercayaan mitra bisnisnya serta menghindari resiko kerugian di masa depan. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang pembuatan dan pembubaran PT Indofood. PT Indofood sendiri didirikan pada tanggal 14 Agustus tahun 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma. Lalu pada 5 Februari tahun 1994 ia mengubah namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur, yang dimana PT tersebut mempublikkan dan mencatat sahamnya ke Bursa Efek itu pada tahun 1994. Ia juga melakukan akuisisi dan merger dengan perusahaan lain seperti perusahaan Bogasari Volmir pada tahun 1995. Nah, perusahaan Indofood sendiri bisa mengalami pembubaran dengan beberapa alasan. Yang pertama itu adalah keputusan RUPS, lalu yang kedua itu jangka waktu yang berakhir. Yang dimana jika jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan telah dalam anggaran dasar telah berakhir. Lalu pencabutan izin usaha, yang selanjutnya itu adalah likuiditas, yang dimana proses pembesaran aset dan pembayaran kewajiban perusahaan kepada kreditor dan pemegang saham. Nah, yang terakhir itu pencabutan status badan hukum. Demikianlah analisis kami tentang PT Indofood. Semoga menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.